بكل هاول من الأهوال المقتحم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qultu makna kalam Ibni Mas'udi hadza annahu yanbaghi ayatamayyaza sahibul Qur'ani min ghairihi min amatin nasi bi ziyadati tashmiri fi taatillahi. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah, serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang etika, adab membaca Al-Quran. Qultu, saya berkata, ini pengarang kitab. Jadi pengarang kitab berkomentar, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dibilang makna kalam Ibni Mas'udi hadza, bermula makna arti kalamnya, omongannya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, annahu yan bagi bahwasanya seyogianya, sepantasnya ayatamayyaza sahibul Qur'ani, sahibul Quran itu harus bisa membedakan min ghairihi daripada yang lainnya, min amatin nasi dari umumnya manusia. Jadi sahibul Quran harus tampil beda dengan kebanyakan orang, karena dia yang sudah baca Quran, dia yang paham tentang Al-Quran, sehingga dia harus tampil beda dengan awamnya manusia. Orang-orang yang awam, yang kagak paham. Nah itu dia mesti berbeda. Itu maksudnya kalamnya sahabat Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Hingga ada bedanya tuh orang yang menekuni Al-Quran dengan orang-orang biasa. Itu harus ada bedanya. Kenapa? Karena dia udah paham. Kalau sama aja sama orang awam, sama orang biasanya, ya nggak ada artinya dia menekuni Al-Quran. Sehingga ilmu-ilmu yang udah dimiliki, bacaan-bacaan yang dia sudah baca, kemudian tadabbur, perhatiannya, itu mesti dia harus tampilkan pada saat dia beramal. Sehingga tampil beda dari manusia secara umum. Bagaimana caranya? Kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, biziyadati tashmiri, tambahkan rasa kesungguhannya,
fi taatillahi, pada taat kepada Allah, wa kasratil musaraati fil khairati, dan memperbanyak cepat-cepat di dalam mengerjakan kebaikan. Jadi ada rasa tasmir, ada rasa kesungguhan. Dalam taat kepada Allah lebih sungguh-sungguh lagi dibanding dengan manusia biasa. Dan kalau ada kebaikan-kebaikan dia lebih cepat, lebih tanggap. Itu wasari'u ila ya maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi artinya mereka udah tahu, sehingga kalau ada kebaikan-kebaikan ya cepat tanggap dia, cepat melakukannya, enggak lambat. Nah, jadi tampil beda makanya. Wasyiddatil ihtirazi minal ghaflati, kemudian ada rasa menjauhkan yang lebih dari perbuatan-perbuatan yang bisa melalaikan. Ma'amujanabatil lahwi, serta dijauhkan tuh yang bisa membuat pekerjaan yang lalai dan melalaikan. Ya, jadi yang ghaflah, yang lahun. Ya, kan dijelaskan tuh di dalam Al-Qur'an ya, bahwa dunia itu ya hanya semata-mata apa? Kehidupan yang ya melalaikan. La'bun walahun. Tuh, la'bun itu orang yang selalu melakukan kegiatan yang cuma mikirin dunia. Kalau lahun, orang yang mengerjakan sesuatu amalan dunia kagak manfaat, akhirat apalagi. Itu namanya kehidupan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai dunia ini hanya la'bun walahun. Ya, jadi nggak boleh. Ya, dalam Al-Quran jelaskan begitu. Artinya yuk kita ya selalu memikirkan segala pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa manfaat. Buat apa? Buat akhirat. Sebab kalau kita mengerjakan sesuatu yang manfaat buat dunia aja nggak bagus, apalagi kagak manfaat dunia akhirat. Itu jadi mesti dua-duanya. Akhirat kita pikirin, dunia kita pikirin. Kerjaan yang kita kerjakan itu manfaat buat dunia, manfaat buat akhirat. Kalau manfaat buat dunia doang, akhiratnya kagak, termasuk lahun. Kalau dua-duanya nggak ada manfaatnya, termasuk lahun. Nah, itu begitu para ulama-ulama tafsir menjelaskan, ya katanya kehidupan dunia itu hanya la'bun walahun, seperti itu. Nah, orang yang sudah mendalami Al-Quran itu dia tidak begitu. Jadi dijauhkan segala perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kelalaian. Wa kamalil khosyati, kemudian ada rasa khosyah yang sempurna, wal khaufi, dan rasa khauf yang sempurna, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ada rasa takut. Khosyah sama khauf itu sama artinya. Jadi mestinya sahibul Quran itu memiliki rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu aidan, dan telah berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga, nuzilal Qur'anu, diturunkan Al-Qur'an, liya'mala bihi, supaya dia bisa mengamalkannya. Fattakhaztum dirasatahu amalan, maka peganglah kamu akan pelajarannya sebagai amalan. Tuh, jadi Al-Qur'an diturunkan itu ya tujuannya apa? Untuk diamalkan. Tuh, jadi Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Kita baca, kita pahami, kita amalkan. Itu tujuan Al-Quran diturunkan seperti itu. Fa'amal qari'ul mukhlitu al-ghafilu allazi la ya'malu bil Qur'ani. Adapun para qari, para pembaca-pembaca Al-Quran yang masih bercampur dengan kelalaian, yang dia tidak pernah beramal dengan Al-Quran, dan wala tamiru bi awamiri, dan dia tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, wala yanzajiru bi zawajirihi, dan dia tidak mencegah dengan apa yang dicegah oleh Al-Quran, wala yaqifu inda hududihi, dan dia tidak pernah berdiri ya di sisi ya batas-batas Al-Quran. Ya, jadi artinya dia enggak mau tahu ini haram, ini halal, diterjang terus. Yang mestinya ini batasnya harus diberhenti, tapi dia enggak berhenti. Ya, diterjang terus.
Nah itu faqad warada fi zimmihi al-akhbaru. Sungguh telah datang keterangan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kerendahan dan kehinaan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak mau mencegah apa yang dicegah oleh Al-Quran. Itu banyak hadis-hadis, keterangan-keterangan dari Nabi yang menjelaskan itu adalah hal yang jelek, hal yang tidak bagus. Nah, jadi makanya itu jangan sampai dikerjakan. Ya, sebab itu ya termasuk hal yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad warada fi zammihi al-ahbaru wa jaa fi haqqihi tasdidatun wa tahwifatun kasiratun. Dan sungguh telah datang keterangan hadis-hadis tentang tercelaknya orang yang seperti itu. Bahkan telah datang pada haknya ancaman-ancaman yang berat. Rasa khawatir. Qala alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana manahaka. Bacalah Al-Quran. Segala sesuatu yang bisa ya mencegah kamu. Fa ilam yanhaka. Maka kalau seandainya dia tidak bisa mencegah kamu, ya palasta taqra'uhu, maka berarti kamu belum yang namanya membaca. Jadi kalau kita baca Quran di situ ada larangan-larangan. Kita belum bisa meninggalkan larangan-larangannya, berarti kita belum bisa baca Al-Quran. Tuh gitu. Jadi kalau seandainya kita baca Quran, di dalam Al-Quran itu ada larangan, tapi kita belum bisa ya meninggalkan larangan-larangan tersebut. Berarti itu Bapak Saudara kita namanya belum membaca Al-Quran. Atau sebaliknya, kita baca Quran, di situ ada perintah yang harus kita laksanakan. Tapi kita belum bisa melaksanakannya. Namanya kita belum membaca Al-Quran. Itu begitu. Ya, jadi kalau ada orang ya membaca Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada larangan-larangan dari Allah. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tapi dia belum bisa. Dia belum bisa tuh. Ya, masih dikerjain juga. Judi itu haram, tapi dia masih berjudi. Riba itu haram, tapi dia masih makan ya makanan yang berbau riba. Nah, itu artinya dia belum bisa baca Quran. Atau ada perintah. Saat ini dia diperintahkan untuk melakukan apa? Sholat, untuk berpuasa, untuk bersodakoh, tapi dia nggak melakukan. Ya berarti dia belum baca Quran. Itu begitu. Jadi walasta ya, dan engkau itu belum namanya membaca Al-Quran. Jadi dalam pengertian itu baca Quran itu dalam sekali. Bukan sekedar kita baca Bismillah Sadaqallahul Azim. Ya, jadi kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, bacalah Al-Quran. Apa yang Al-Quran cegah kamu, tapi kamu belum bisa mencegahnya. Falasta taqra'uhu, maka kamu belum namanya baca Quran. Kan jelas deh. Ya saya ulangi lagi tuh hadisnya. Iqra'il Qur'ana manahaka. Fa'ilam yanhaka falasta taqra'uhu. Jadi Nabi bersabda, bacalah Al-Quran. Yang di dalamnya itu isinya ada Al-Quran yang melarang kamu. Nih nggak boleh, ini nggak boleh, kamu dilarang. Ya kamu lagi baca tuh, ini isinya larangan. Tapi kamu belum bisa mencegahnya. Ya, falasta taqra'uhu. Maka kamu itu namanya belum baca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannati. Siapa-siapa yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, maka Al-Quran itu akan menuntunnya ke dalam surga. Wa man ja'alahu wara'a zuhrihi.
saqahu ilan nar. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran ada di belakangnya, ada selalu di belakangnya Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menggiringnya ke api neraka. Tuh, makanya dahulukan dulu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada di depan. Apa yang mau kita kerjakan harus disesuaikan dengan apa? Al-Quran. Cocok enggak nih perbuatan kita sama Al-Quran? Kalau cocok, mudah-mudahan Al-Quran akan menuntunnya ke sorga. Kalau kagak cocok, ditaruh di belakang terus. Wah, kalau saya melakukan ini nggak cocok sama Al-Quran. Makanya Al-Quran nggak ditaruh di depan, taruh di belakang mulu. Di belakang. Itu nanti Al-Quran akan menggiringnya ke api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini al-hadisah. Baca nih hadis dengan sempurna. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, an-naru ila fasaqatil qurra'i asra'u minha ila abadatil ausani. Nih ada hadis lagi, neraka untuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran tapi fasik, itu lebih cepat mendatangkannya ke neraka ya, daripada para penyembah-penyembah berhala. Coba bayangkan Bapak, Saudara. Jadi kata Nabi, kalau ada pembaca-pembaca Al-Quran yang fasik, ya fasik dia, cuma baca doang, tapi sebenarnya dia pendusta Al-Quran. Nah itu, dia neraka lebih cepat kebanding daripada para penyembah-penyembah berhala. Ya, jadi lebih dulu dimasukkan ke neraka tuh ya para qurra yang fasik, ya kebanding daripada apa? Penyembah-penyembah berhala. Itu namanya abadatil ausan, itu penyembah-penyembah berhala. Ausan itu asnam, berhala. Wa warada, dan telah datang keterangan hadis annal Qur'ana gharibun fi jawfiz zalimi. Sesungguhnya Al-Quran itu asing di mulutnya orang zolim. Wa annahu, dan sesungguhnya kamin qari'in, berapa banyak daripada pembaca-pembaca Al-Quran, yaqra'ul Qur'ana, dia baca Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, sementara Quran melaknatnya. Masya Allah. Kata Nabi pakai kamin. Kamin itu artinya banyak, khobariyah. Kalau kita belajar ilmu nahu, kam itu ada dua. Ada kam insya'iyah, bertanya. Ada lagi kam ya khobariyah, itu menunjukkan kabar berapa banyak. Kam min qari'in, bukan nanya, tapi ngasih tahu berapa banyak para pembaca-pembaca Al-Quran. Sama juga kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Kan begitu ada ya hadis. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi kagak dapat ganjaran pahala dari puasanya. Cuma lapar doang sama haus. Yang didapatkan cuma lapar sama haus. Tapi pahala enggak dapat. Itu namanya kam min so'imin laisalahu min siyami ilal ju'wal atas. Kenapa? Puasanya kagak sesuai dengan aturan. Cuma nggak makan nggak minum doang udah. Dikatanya kalau puasa nggak makan nggak minum udah begitu. Ya bohong jalan terus. Ya kemudian hal-hal yang tidak baik masih dikerjain juga. Nah itu berarti lapar dan haus saja yang didapatkan. Sementara dia tidak mendapatkan nilai dari puasanya itu sendiri. Nah ini sama. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Quran yal'anuh, na'udzubillah min zalik. Sementara Al-Quran itu melaknatnya. Dibaca Quran, tapi Quran melaknatnya. Emang kenapa? Nah ini, yakni limukhalafatihi lahu. Ya, yang ia maksud karena dia menyalahi Al-Quran. Al-Quran bilang jangan bohong, dia bohong mulu. Ya, ini namanya mukhalafah. Ya mukhalafah dia selalu bertentangan dengan apa yang dibacanya. Tuh jadi yakni li mukhalafati lahu. Terus apalagi wa amaluhu ala khilafin. Sementara pekerjaannya itu berbeda. Ya berbeda benar dengan apa yang dibaca. Mayad'uhu ilahi, apa yang ya dia ajak oleh Al-Qur'an. Yang diperintahkan oleh Al-Qur'an ternyata jauh sekali dengan amalan dan perbuatannya. Nah inilah yang dikatakan berapa banyak orang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu melaknatnya.
Wa balagona, dan telah sampai berita kepada kami annahu yu'maru bi unasin, diperintahkan kepada rombongan manusia min hamalatil Quran, dari pembawa-pembawa Al-Quran. Orang yang senantiasa bawa Quran artinya orang yang selalu baca Quran, baca Quran. Ada hadis beritanya begini, diperintahkan kepada manusia-manusia yang dulunya dia sebenarnya pembawa-pembawa Al-Quran, diperintahkannya kemana? Ilan nar, disuruh masuk ke neraka. Qabla abadatil asnam, sebelum para penyembah-penyembah berhala dimasukkan ke dalam neraka. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya dibilang begini, ayabda ubina qabla abadatil asnam, kenapa kami lebih dulu sebelum para penyembah berhala? Fayuqalu, maka dikatakan lahum kepada mereka, orang-orang yang selalu hamalatul Quran, membaca Quran, ya dibilang begini, laisa man ya'rifu kaman la ya'rifu. Tuh. Dibilang begitu. Laisa, tidaklah orang yang tahu seperti orang yang kagak tahu. Kalau hamalatul Quran kan orang paham semuanya. Ngerti, dia paham. Nah, kalau penyembah berhala dia kagak ngerti. Ya, jadi orang yang tahu itu tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Kalau kita berbuat dosa, padahal kita udah tahu ini dosa, dengan orang yang berbuat dosa yang kagak tahu itu dosa, itu nanti azabnya lebih besar yang tahu dosa, kemudian dia perbuat ya dosa tersebut. Tuh begitu. Kalau orang kagak tahu berbuat dosa, ya pantas. Ya walaupun nanti dia diazab. Ya, tapi ada orang yang udah paham, udah tahu ini dosa, ini nggak boleh, tapi dikerjain, itu lebih besar siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi kata Nabi dalam hadis ini, laisa man ya'rifu kaman la ya'rif. Jadi tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jadi lebih berat ya itu siksaan orang yang tahu terhadap hukum kemudian dia melanggar hukum. Ya, kebanding daripada orang yang memang tidak tahu tentang hukum. Ya, itu seperti itu. Wafi ba'dil asari, dan di sebagian asar. Sebagian asar tuh, ya asar itu makalah-makalahnya para sahabat, itu asar, bukan hadis. Ya, di sini dibilang apa? Anna qari al-Qur'ani iza raqibal ma'asi, apabila ya orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu melakukan perbuatan maksiat, yunadihil Qur'an, maka nanti dipanggil-panggil oleh Al-Qur'an. Fi jaufihi, di mulutnya. Aina zawajiri, aina qawari'i, aina mawa'izi al-asar. Tuh, jadi dalam asar begitu, mana yang suka mencegah aku? Mana orang-orang yang suka ya mengetok-ngetok aku? Mana orang-orang yang suka ya memberikan nasihat-nasihat kepada aku? Ya, al-asar, baca ini asarnya ila akhiri, sampai akhirnya. Ini bukan hadis tapi asar. Wa qala Maimun bin Mihran, dan telah berkata Imam Maimun bin Mihran rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Apa kata Maimun? Inna ahadahum yaqra'ul Qur'ana wa huwa yal'anu nafsah. Sesungguhnya salah seorang di antara mereka membaca Al-Qur'an sementara Al-Qur'an melaknat dirinya sendiri. Ya, jadi ada orang baca Qur'an tapi Al-Qur'an itu melaknat dirinya sendiri. Qila lahu, dikatakan kepadanya, wa kaifa zalika, bagaimana itu bisa terjadi? Qala, maka ia jawab, yaqra'u, dia baca begini, ala la'natullahi 'alal kazibin. Nah, itu bacaannya begitu Al-Qur'an. Ala la'natullahi 'alal kazibin. Ketahuilah laknat bagi Allah tuh atas orang-orang yang berbohong. Itu dalam Al-Qur'an dibaca, ala la'natullahi 'alal kazibin. Ketahuilah laknat Allah itu nanti akan diberikan terhadap para pendusta-pendusta. Dibaca begitu, wa huwa yakzibu, dia mau bohong. Gitu. Dibaca tuh ayat. Ala la'natullah ya 'alal kazibin. Tapi hariannya dia selalu berbohong. Nah, itu namanya apa? Dia baca Quran sementara Al-Quran melaknat dirinya. Itu na'udzubillah min dzalik.
Ada lagi dibaca Quran begini. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang zolim. Wahwa yazlim. Sementara dizolim. Ya, dibaca Quran. Ya dibaca tuh. Ala laknatullahi ala zolim. Dibaca Bapak Saudara itu. Tapi dia tiap hari zolim. Kerjaannya zolim. Nah ini yang dikatakan dia baca Quran. Tapi Al-Quran melaknatnya. Nauzubillah min zalik. Jadi ini ada dua contoh ya. Yang pertama ala laknatullahi alal kazibin. Ya, yang kedua ala laknatullahi alal zolimin. Dibilang begitu tapi dia melakukannya. Jangan bohong tapi dia bohong. Ya, jangan berbuat zolim tapi dia zolim. Wafil hadisi di dalam hadis yang lain. Ya, innal munafiqo allazi yaqra'ul qur'ana. Sesungguhnya orang munafik kalau dibaca Quran masaluhu masalur royhanah, maka itu seumpama buah royhanah. Ya, jadi ada nama buah namanya buah royhanah. Bagaimana buahnya? Rihuha thayyib, baunya harum. Tapi wata'muha murun, rasanya pahit. Tuh, itu namanya orang munafik baca Quran. Seperti buah royhanah. Ya, baunya harum, dimakan pahit. Masya Allah. Itu Nabi yang bilang. Jadi orang munafik kalau baca Quran seperti itu. Ya seperti buah royhanah. Ya, baunya harum, tapi pas banget dimakan rasanya pahit. Wafihi aidon, dan di dalam hadis juga ada keterangan. Ya apa? Anna aqwaman yaqra'unal Qur'ana, sesungguhnya ada masyarakat yang membaca Al-Quran. Kama unzila, sebagaimana yang diturunkannya. Sama persis dibacanya. Cakep baca Qurannya. Tapi wa annahu la yujawizu tarakihim yumarrikuna minal islami. Ya sesungguhnya tidak pernah lewat tuh sedikit pun dari ya benang-benang itu ya menembus rasa agamanya ke Islam. Baca Quran cakep, tapi enggak ada yang nembus ke dalam hatinya. Ya, begitu aja cuma dibaca doang, tapi enggak ada yang nembus ke dalam hatinya. Rasa keislamannya pun enggak ada sama sekali. Kama yumarrikus sahmu minar romya, seperti busur itu keluar dari panahnya. Begitu aja udah. Ya, keluar dari panahnya. Ya, jadi enggak ada rasanya. Enggak ada rasa keislamannya sama sekali. Padahal dibaca Quran, Masya Allah, kama unzil. Sebagaimana dulu diturunkan tuh Al-Quran, begitu indahnya. Tapi enggak ada yang masuk ke dalam dadanya. Rasa keislamannya dan keimanan enggak ada. Seperti ya itu ya anak panah keluar dari busurnya. Seperti itu. Ini perumpamaan sangat indah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullahal lutfa wal afiyah wat taufiq. Nah, terakhir didoain nih sama pengarang kitab. Kita minta kepada Allah al-lutfa, kelembutan. Kelembutan tuh. Biar supaya hati kita lembut. Biar benar-benar tuh apa yang kita baca benar-benar terasa dalam hati dan perbuatan kita. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultub bina. Ya Latif lam yazal ultub bina fima nazal, innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Tuh minta al-lutfa, kelembutan. Wal afiyah, afiyah. Afiyah itu artinya supaya kita dijaga, dipelihara. Jangan sampai ya ada fitnah-fitnah seperti itu. Ya ini afiyah, minta dijaga, dipelihara. Wat taufik, minta taufik. Taufik itu artinya apa? Diberikan kemampuan supaya kita bisa taat sama Allah. Itu namanya taufik. Ya, ada hidayah, ada taufik. Mana lebih dulu? Lebih dulu hidayah. Hidayah baru taufik. Ya, kalau orang udah Islam, udah beriman, itu namanya dia udah dapat hidayah. Nah, kemudian minta taufik supaya diberikan kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, itu namanya apa? Namanya taufik. Jadi dua-duanya penting. Hidayah baru taufik. Wabil hidayah wa taufik. Tapi rata-rata wabil taufik wal hidayah. Taufik dulu baru hidayah. Sebenarnya hidayah dulu baru taufik.
Kan kita dapat hidayah dulu. Orang Islam itu berarti dapat hidayah. Orang beriman itu dapat hidayah. Kalau mereka orang-orang kafir kagak dapat hidayah. Tuh. Nah, setelah dapat hidayah, minta taufik, diberikan kemampuan. Ya Allah, berikan saya taufik. Artinya apa? Berikan saya kemampuan untuk selalu taat kepada kamu. Nah, itu. Jadi minta tuh setelah al-lutfa, afiyah, taufik. Untuk apa? Litamassuki bi kitabihi, untuk berpegang teguh dengan kitabnya Allah Al-Qur'an, wal ilmi bihi, dan bisa mengetahui dari Al-Qur'an, wal fahmi bihi, dan paham pada Al-Qur'an, wal amali, dan bisa beramal bima arsyada ilahi, dengan apa yang telah Al-Qur'an kasih petunjuk kepadanya, ma'a husnil khatimati. Nah, disertai dengan husnul khotimah, akhir yang bagus. Wa husnil akibati, dan akibat yang bagus. Akhir dan akibat hampir sama tuh. Husnul khotimah, husnul akibah. Ya, jadi akhirnya jadi bagus. Fil umuri kulliha, dalam urusan-urusan semuanya. Lana, buat kita. Kalau berdoa buat kita dulu. Lana, buat kita. Wali ahbabina, dan buat kekasih-kekasih kita, orang-orang yang kita cintai. Baru secara umum. Walil muslimin, dan juga buat orang-orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kira sampai sini. Nanti baru wa minal kurubatil azimah, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, perlu ya kita tahu bahwa hari ini Sabtu udah masuk di tanggal 7 daripada bulan Zulhijjah. Besok udah masuk tanggal 8. Terus hari Senin tanggal 9. Hari Selasa tanggal 10. Nah, sebelum kita masuk tanggal 10 yang dikenal dengan Idul Adha, yang kita kenal dengan Idul Nahar, nah kita ya masuk dulu tanggal 8 sama tanggal 9. Nah, ini waktu yang sangat istimewa Bapak Saudara. Kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kita puasa. Puasa 2 hari, hari Tarwiyah sama hari Arafah. Pahalanya besar. Ya. Kalau bisa ajak keluarga kita, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak mantu kita, ya, cucu kita kalau udah gede, ajak juga, ya, untuk ya melaksanakan dan menghidupkan sunnah Rasul. Di antaranya puasa hari Tarwiyah dan puasa hari Arafah. 2 hari dah, nggak usah banyak-banyak. Ya, kalau memang kita belum puasa dari tanggal 1, tanggal 2, minimal tanggal 8 sama tanggal 9 kita puasa. Ya, jangan kita mau lebaran kagak puasa, kagak enak. Ya, lebaran ya tanggal 10, puasa 2 hari. Tanggal 8 sama tanggal 9. Itu kalau kita baca hadis nanti banyak sekali ya manfaat ya keutamaannya. Nah, kemudian hari Selasanya baru di situ anjuran kita yang punya kemampuan untuk berkorban. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudohi, ya fala yaqrabanna musallana. Jadi kata Nabi, siapa-siapa yang punya keluasan rezeki, dia ada rezekinya, ya, tapi dia kagak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Ya kata Nabi, jangan sekali-kali mendekatkan tempat sholat kami. Jadi Nabi larang, jangan dekat sama tempat sholat kami. Kenapa? Banyak rezeki, tapi kagak mau berkorban. Makanya yang ada rezekinya, ayo korban. Menurut Imam Hanafi, ini hadis hukum korban wajib. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, sunnah muakkadah alal kifayah. Nah, tapi kalau Imam Hanafi, hukumnya wajib. Ya, makanya ayo yang ada keluasan rezeki, tidak ada ya yang paling bagus amal kebaikan yang dilakukan pada hari nahar kecuali ihraqud dam, yaitu berkorban. Inna a'tainakal kausar. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu wahai Nabi Muhammad dan juga kepada kita umatnya al-kausar. Apa al-kausar? An-ni'am al-kasiroh. Nikmat-nikmat yang sangat banyak. Jadi kita udah dikasih nikmat yang banyak, Pak. Nikmat kesehatan, kita dikasih panjang umur,
keluasan rezeki. Nah, ada satu ya untuk kita ya mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya untuk kita mewujudkan rasa syukur kepada Allah? Ya, pertama ya itu inna a'tainakal kautsar fasalli, suruh salat. Salat yang dimaksud ya para ulama-ulama tafsir bilang salat Idul Adha. Kemudian wanhar, yang kedua berkorban. Nah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Ya, kalau memang belum mampu nggak ada masalah. Ya kalau yang udah mampu, Nabi kan memerintahkan yang udah mampu. Yang udah mampu ya jangan waktu musim ya batu, jenis-jenis batu kita beli. Ya, batu akik yang 2 juta dibeli. Ya. Giliran ya rame-rame burung, ya jenis burung semuanya dipunya. Burung 2 juta dibeli, kandang-kandangnya dibeli. Ya, nah seperti itu. Giliran musim sepeda, sepeda ya dibeli juga. Ada yang harganya 5 juta dibeli sepeda. Ya. Giliran berkorban cuma beli areng sama tusukannya doang. Ya, nah ini jangan. Ya, jangan sampai begitu. Kalau ada rezekinya beli hewan korban, kambing, domba, atau kerbau, atau sapi. Kalau kita nggak kuat 1 ekor sapi, berserikat rame-rame. Ya, 7 orang. Boleh, nggak apa-apa. Nabi Ibrahim aja disuruh berkorban. Dan yang dikeluarkan, yang dikorbankan itu adalah sesuatu yang paling disayangi dan dicintai. Yaitu putranya sendiri Nabi Allah Ismail. Tapi kalau kita cuma sebagian berapa persen dari harta kita. Nah kalau memang ada, ayo jangan sayang. Ya panitia, ya Masjid Jami'at Taqwa masih nerima. Ya belum ketinggalan, belum. Ya belum insya Allah. Ya jadi bagi bapak, bagi saudara, bagi ibu, ya ini yang ingin ya mau berkorban masih diterima, ditunggu oleh panitia korban Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan ini sebagai rasa manifestasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya besok kita puasa. Hari Senin kita puasa. Ajak keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan pada berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak, Saudara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Ya Muhaiminu ya salam, sallimna wal muslimin. Ya Muhaiminu ya salam, sallimna wal muslimin. Ya Muhaiminu ya salam, sallimna wal muslimin. Bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.